Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam kebajikan. Saya Imade Anggira Kesa dengan NIM 0000163243 bersama teman-teman saya. Yang pertama ada teman saya di sebelah saya. Oke, nama aku Aditya Vidya Putra dengan NIM 0000162333. Dilanjutkan dengan teman saya. Halo semua, aku dengan Faras Gazam Hanel dengan nomor induk mahasiswa 0000163556. Nah, kita di sini bakalan ngebahas fokus ke inti matematikanya, yaitu probabilitas diskrit. Kita bakal ngebahas yang pertama itu rumus probabilitasnya, yang kedua ada ruang sampel dan kejadian, dan yang ketiga itu ada model probabilitas pemilihan peserta plus contoh soal biar kalian makin kebayang. Nah, aku di sini bakal ngebahas tentang probabilitas diskrit yang berdasarkan rumus-rumus dasarnya. Secara umum, probabilitas suatu kejadian A dirumuskan sebagai P dalam kurung A sama dengan kardinalitas dari A dibagi dengan kardinalitas dari S. Nah, untuk kardinalitas dari A merupakan jumlah kejadian yang kita inginkan. Sedangkan dari kardinalitas dari S adalah jumlah seluruh kemungkinan atau ruang sampel. Rumus ini dipakai kalau setiap kemungkinan punya peluang yang sama. Dan ini cocok banget buat sistem undian. Sebagai contoh sederhananya, misal ada 10 peserta kegiatan sosial. Kalau kita ingin tahu peluang satu peserta tertentu, maka kita di sini dapat menyimpulkan bahwa A sebagai kardinalitas dengan value 1 dan total dari pesertanya kita akan set dengan kardinalitas S dengan value 10. Nah, kita jadi dapat menulisnya seperti ini. P dalam kurung A sama dengan 1 dibagi 10. Yang artinya setiap peserta punya kesempatan yang sama, yaitu 10%. Nah, selanjutnya di sini kita bakal ngebahas tentang ruang sampel dan kejadian yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Faras Gazam Hanel dengan NIM 163556. Oke teman-teman, jadi di sini aku bakal ngebahas ruang sampel dan juga kejadiannya. Singkatnya, ruang sampel itu adalah semua kemungkinan hasil yang bisa terjadi. Nah, anggap aja ruang sampel itu adalah S. Jadi kayak kalau peserta diberi nomor, misalnya ada 5 peserta, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Kenapa 5? Karena dimintanya ada 5 peserta. Jadi, kalau ditulis itu bisa aja kayak gini. S sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu artinya setiap angka itu mewakili satu peserta. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita bakal bahas yang kejadiannya. Singkatnya, kejadian adalah bagian dari ruang sampel. Contoh kejadian, peserta nomor 3 terpilih. Maka, bisa ditulis seperti A sama dengan 3. Anggap aja A adalah kejadiannya. Dan juga kenapa 3? Gara-gara dibilang peserta nomor 3 itu terpilih. Jadinya A sama dengan 3. Jadi, jumlah kejadian yang diinginkan cuma 1. Jadi, kardinalitas dari A sama dengan 1. Hubungannya dengan keadilan adalah karena setiap elemen di ruang sampel punya peluang yang sama, maka nggak ada peserta yang diistimewakan. Nah, selanjutnya kita akan bahas model probabilitas pemilihan peserta yang akan dibacakan oleh Aditya Vidya Putra dengan NIM 162333. Oke, sekarang kita gabungkan semuanya ke model probabilitas pemilihan peserta. Misalkan ada N peserta yang memenuhi syarat. Ya, ruang sampelnya itu S kurung kurawal 1, 2, 3, titik sampai N. Tutup. Nah, habis itu
Kalau cuma satu peserta yang dipilih secara acak, maka peluang setiap pesertanya adalah bisa dituliskan sebagai P dalam kurung peserta terpilih sama dengan 1/n. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa setiap peserta memiliki kesempatan yang sama, yaitu 1/n. Oke, di sini kita mau lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama soalnya bisa dituliskan dulu. Sebuah kegiatan sosial memiliki 20 peserta yang memenuhi syarat. Panitia memilih satu peserta secara acak, maka berapa peluang seorang peserta tertentu untuk terpilih? Nah, di sini bisa dituliskan untuk yang diketahui itu kardinalitas A, atau yang ingin dipilih itu kan satu orang, jadi kardinalitas A sama dengan 1. Lalu ruang sampelnya itu kardinal S, ada 20 peserta yang memenuhi syarat. Oke, bisa dituliskan. Jadi untuk probabilitasnya itu yaitu P dalam kurung A sama dengan 1/20. Oke, artinya setiap peserta memiliki peluang 5%. 5% itu dari 1/20. Jadi semua pesertanya itu memiliki peluang sama, yaitu 5% untuk terpilih menjadi satu orang yang tadi, yang ingin dipilih secara acak itu. Oke, lanjut ke contoh soal kedua. Bisa dituliskan dulu soalnya. Oke, soal yang kedua itu adalah jika terdapat 30 peserta dan panitia ingin mengetahui peluang peserta nomor 7 untuk terpilih, berapakah probabilitasnya? Oke, jadi kita kan tahu ya, kalau itu tuh terdapat 30 peserta. Jadi, bisa ditulis ruang sampel yang S-nya sama dengan 1, 2, 3, sampai 30. Terus, kejadiannya atau A-nya itu 7. Kenapa 7? Karena kan soalnya, panitia ingin mengetahui peluang peserta nomor 7. Jadinya, A sama dengan 7. Kayak gitu. Nah, rumus akhirnya, P dalam kurung A sama dengan 1/30. Ini kita pakai rumus yang tadi, di mana rumusnya itu tadi kardinalitas dari A per kardinalitas dari S. Jadi hasilnya, PA sama dengan 1/30. Nah, nomor peserta tidak mempengaruhi peluang. Semuanya tetap sama. Kayak gitu. Lanjut soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 di sini aku bakalan mention dalam suatu kegiatan sosial terdapat 15 peserta. Panitia memilih salah satu peserta secara acak. Apakah sistem ini adil? Jawabannya itu iya, sistem ini adil dikarenakan semua peserta berada dalam satu ruang sampel. Peluang setiap peserta adalah 1/15. Tidak ada pembobotan atau kriteria tambahan. Nah, kita udah masuk ke bagian penutup nih teman-teman. Dari pembahasan ini bisa kita simpulkan bahwa rumus probabilitas diskrit membuktikan keadilan pemilihan. Ruang sampel dan kejadian membuktikan siapa saja yang bisa terpilih. Model probabilitas memastikan semua peserta punya peluang yang sama. Jadi, pemilihan acak dalam kegiatan sosial itu bukan sekedar untung-untungan, tapi bisa dijelaskan secara matematis. Oke, terima kasih ya teman-teman semua yang udah mau nontonin video kita. Jangan lupa like, subscribe, and komen. Komen di bawah. Ya, jangan lupa untuk nama Imade Anggira Kesa tadi diberikan nilai 100. Oke, jangan lupa juga untuk share videonya ke teman-teman kalian biar bisa berbagi ilmu juga nih teman-teman. Oke. Bener banget teman-teman semuanya. Makasih ya teman-teman semuanya yang udah nonton video kita dari awal, pembahasan kita Sampai dari akhir. awal nih. Udah seru-seru banget kan tadi kan? Seru banget. Iya, Seru teman-teman. banget. Udah seru banget, jelas banget lagi tadi penjelasannya. Iya kan? Penjelasannya oke punya kan. Nah, terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton. See you guys in the next video. Bye-bye.